Ya, salam saudara-saudara, selamat malam saudara-saudara sekalian. Eh, Malam ini saya akan membahas satu topik yang sudah cukup sering ditanyakan kepada saya, ya, topik tentang keselamatan, ya. Apakah orang yang sudah diselamatkan atau orang yang sudah lahir baru dapat kehilangan keselamatannya? Nah, pertanyaan ini bukan semata-mata sebuah pertanyaan teologis untuk dibahas kemudian memuaskan keingintahuan kita, memuaskan pengetahuan kita hanya secara kognitif, tapi juga sebenarnya ini sesuatu yang sangat personal dan sangat eksistensial, ya. Bagaimana kita menjawab pertanyaan ini atas dasar firman Tuhan, itu menentukan bagaimana kita menghidupi kehidupan kita sebagai seorang Kristen, khususnya meyakini janji firman Tuhan tentang jaminan hidup kekal. Nah, saudara, karena saya tidak memaksudkan sisi ini sebagai satu sisi yang panjang, saya hanya akan menampilkan sejumlah slide berupa ayat-ayat Alkitab yang menurut saya sangat jelas mengajarkan tentang jaminan keselamatan bagi orang-orang yang telah dilahirkan kembali. Tapi sebelum itu, saudara, saya ingin awali dengan memberikan beberapa pengantar terkait dengan diskusi di kalangan para ahli di dalam sejarah kekristenan sampai dengan saat ini terkait dengan keselamatan. Saudara, saya tidak bikin slide khusus tentang 6 pandangan, ya. Jadi di dalam sejarah keselamatan, sejarah kekristenan, setidaknya kita memiliki ada 6 pandangan. Saya kasih saudara link yang ada di bawah, ya, di kolom komentar. Setidaknya ada 6 pandangan, saudara bisa sambil buka dan sambil membaca dan mendengarkan penjelasan dari saya. Ada 6 pandangan tentang keselamatan di dalam Perjanjian Baru atau di dalam Alkitab, ya. Khususnya bagaimana saudara mengharmoniskan jaminan-jaminan keselamatan di satu sisi, teks-teks yang kelihatannya berbicara tentang jaminan itu, dan teks-teks lain yang sifatnya imperatif, yang sifatnya warnings, peringatan, bahkan ancaman bagi orang-orang yang nakal, yang hidup tidak tertib, yang hidup di dalam dosa. Bahkan kalau saudara baca surat Ibrani, itu tema yang terkenal di situ, pasal 4 sampai dengan pasal 6. Itu bicara tentang orang-orang yang tadinya telah mengecap karunia Roh Kudus, tapi kemudian mereka meninggalkan kekristenan, yang menjadi murtad. Nah, jadi bagaimana mengharmoniskan data Alkitab yang di satu sisi sifatnya indikatif, yaitu memberikan jaminan tentang hidup yang kekal, tapi di sisi yang lain juga ada ancaman, ada suruhan, ada imperatif, ada perintah, dan juga ada larangan, dan ada peringatan-peringatan. Kalau saudara baca satu artikel singkat yang saya tulis di link itu, saudara akan ketemu ada 6 pandangan tentang bagaimana hubungan relasi antara teks-teks indikatif atau teks-teks yang memberikan jaminan dan teks-teks imperatif dan yang bernada peringatan atau yang bernada warnings, ya. Pandangan yang pertama adalah pandangan bahwa di dalam Alkitab teks-teks warnings itu, peringatan, imperatif itu mengindikasikan bahwa keselamatan bisa hilang, atau yang disebut dengan loss of salvation view. Jadi pandangan bahwa keselamatan bisa hilang. Nah, kalau saudara belajar sejarah teologi tentang teologi Kristen, saudara tahu bahwa pandangan ini dianut oleh mereka yang menganut pandangan Arminianisme, termasuk juga dianut di dalam pandangan semi-pelagianisme, termasuk juga dianut di dalam pandangan pelagianisme. Itu pandangan bahwa keselamatan itu bisa hilang. Pandangan yang kedua mengatakan bahwa yang hilang itu bukan keselamatannya, jadi bukan loss of salvation, tapi yang hilang adalah reward, penghargaannya. Jadi penekanan dari pandangan ini adalah bahwa kalau orang itu sudah diselamatkan tapi kemudian dia nakal, hidup tidak tertib dan lain sebagainya, dia tidak kehilangan keselamatannya. Yang dia kehilangan adalah rewardnya atau penghargaannya. Kemudian pandangan yang ketiga mengatakan bahwa ancaman-ancaman, peringatan-peringatan yang ada di dalam kitab suci bagi orang-orang yang sudah diselamatkan itu tidak mengindikasikan bahwa orang itu akan kehilangan keselamatannya, melainkan dimaksudkan sebagai ujian bagi kesejatian iman. Jadi
test of genuineness of faith view. Pandangan bahwa warnings itu, peringatan-peringatan atau ancaman-ancaman terkait dengan orang yang hidup tidak tertib, itu dimaksudkan untuk menguji kesejatian iman. Lalu pandangan yang keempat mengatakan bahwa sebenarnya bukan keselamatannya yang hilang secara real, tapi itu hanya semacam satu hipotetis saja, jadi hypothetical loss of salvation. Pandangan yang kelima mengatakan bahwa antara jaminan, janji, dan warnings, peringatan-peringatan itu merupakan dua teks yang tidak bisa didamaikan. Jadi itu teks-teks yang berkontradiksi, menimbulkan ketegangan yang tidak dapat didamaikan, ya. Itu adalah pandangan yang disebut dengan irresolvable tension view, ya. Ketegangan yang tidak dapat diselesaikan. Nah, kalau saudara lihat di dalam artikel itu saya mengulas buku dari Thomas Schreiner, ya. Thomas Schreiner dan Ardell Kane-Day itu menulis buku berjudul The Race Set Before Us, A Biblical Theology of Perseverance and Assurance. Itu buku terbit tahun 2001. Kemudian bentuk populernya itu diterbitkan dalam bentuk dalam judul Run to Win the Prize. Itu terbit tahun 2010. Nah, Schreiner dan Kane-Day itu mengusulkan satu pandangan yang lain yang mereka sebut sebagai means of salvation view, ya. Jadi warnings, peringatan, larangan, imperatif, perintah, dan lain sebagainya itu dimaksudkan sebagai sarana-sarana untuk keselamatan. Jadi di dalam sejarah kekristenan itu tidak satu macam pandangan, ya. Setidaknya ada 6 variasi pandangan terkait dengan keselamatan atau doktrin keselamatan. Saya sendiri percaya bahwa keselamatan itu tidak bisa hilang. Meskipun begitu, saya perlu kasih komentar ringkas terkait dengan istilah yang sekarang ada di screen, ya. Once saved, always saved, ya. OSAS biasanya disingkat begitu. Dalam pengertian tertentu saya setuju bahwa orang yang sudah diselamatkan adalah orang yang pasti akan dipelihara oleh Tuhan dan pasti akan bertekun sampai pada akhirnya. Kemudian dia akan menikmati kehidupan kekal di dalam langit baru dan bumi baru. Tapi yang saya tidak setuju dari istilah ini adalah kesan mekanistiknya. Istilah ini sebenarnya hanya mengandung separuh kebenaran, tapi kesan mekanistiknya adalah bahwa orang yang sudah diselamatkan pasti diselamatkan, dan biasanya mereka yang menggunakan istilah ini mengikutinya dengan implikasi bahwa kalau begitu kamu boleh hidup sembarangan, boleh hidup di dalam dosa, boleh hidup memberontak terhadap Tuhan, melawan Tuhan, tapi kemudian nanti kamu akan tetap diselamatkan. Nah, itu adalah satu pandangan yang mekanistik dan tidak dimaksudkan oleh Alkitab. Nanti saya akan jelaskan bagi saudara. Jadi istilah OSAS itu dalam pengertian tertentu saya setuju, tapi saya menolak kesan mekanistik yang ada, yang terkandung atau yang terkesan di balik penggunaan istilah ini. Menurut saya, pertanyaan yang jauh lebih tepat adalah yang saudara lihat di screen. Jadi pertanyaannya itu bukan apakah sekali selamat tetap selamat. Itu pertanyaan yang hanya memiliki separuh kebenaran, tapi muatannya itu muatan yang mekanistik, ya. Pertanyaan yang lebih biblikal adalah apakah orang yang telah lahir baru, orang yang telah mengalami regenerasi, dilahirkan kembali, apakah orang itu dapat kehilangan keselamatannya? Nah, ini pertanyaan yang jauh lebih biblikal dan jauh lebih tepat mewakili apa yang ada di dalam Alkitab. Dan untuk pertanyaan ini saya menjawab tidak, dan nanti akan saya buktikan melalui data kitab suci, ya. Nanti setelah saya selesaikan presentasi saya, saudara dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan komentar terkait dengan isu ini, ya. Oke. Kita perlu lihat terlebih dahulu data tentang kelahiran kembali, ya. Tadi malam saya sudah bahas itu. Sebentar, saudara. Saya hidupkan AC saya dulu. Oke. Kita perlu mulai dengan data tentang kelahiran kembali. Jadi teks yang sangat terkenal, tapi bukan hanya ini, ya,
ada juga di dalam Titus pasal 3 ayat yang kelima, tadi malam kita sudah lihat itu. Termasuk sudah dibahas Paulus dengan istilah baptisan Roh Kudus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-13 ya. Teks yang terkenal adalah Yohanes pasal 3 ayat 3 dan 5 ya. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kemudian ayat yang kelima, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Nah, saudara-saudara, kenapa harus mengajukan pertanyaan ini? Apakah orang yang sudah lahir baru dapat kehilangan keselamatannya? Karena dengan mengajukan pertanyaan itu, kita harus mulai dengan menjawab pertanyaan sebenarnya lahir baru itu apa? Apa yang dimaksudkan Alkitab ketika bicara tentang kelahiran kembali? Dan dengan mendefinisikan itu, kita akan mencegah kesan mekanistik yang ada di dalam kalimat atau istilah OSAS tadi, ya, once saved, always saved tadi. Jadi lebih baik kita bicara tentang kelahiran kembali ketimbang menggunakan istilah OSAS ya. Istilah OSAS itu adalah satu istilah yang digunakan untuk memberi muatan mekanistik kepadanya, dan saya tidak menerima kesan itu ya. Nah, apa yang dimaksudkan dengan kelahiran kembali? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu ingat, tadi malam saya sudah jelaskan tapi secara ringkas saya ulang lagi. Kita perlu ingat teks yang dialusi atau yang dirujuk oleh Yesus dari dalam Perjanjian Lama. Teks paling utamanya adalah Yehezkiel. Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya bacakan bagi kita ya. "Kamu akan kuberikan, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari segala berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu." Ayat 26, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya." Jadi kelahiran kembali itu apa? Pertama, kelahiran kembali adalah karya Roh Kudus yang memberi kita status yang baru. Status sebagai anak-anak Allah. Tadinya kita adalah anak-anak kegelapan. Roh Kudus melahir barukan kita, berarti Roh Kudus memberi kita identitas yang baru. Jadi new identity, identitas yang baru. Tapi bukan hanya itu. Jadi dia bukan hanya memberi kita status sebagai anak-anak Allah, status sebagai anak-anak orang, milik Tuhan, umat perjanjian. Bukan hanya itu identitas yang baru. Tapi Yehezkiel pasal 36 juga bicara tentang hati yang baru. Nah, hati yang baru itu bicara tentang apa? Kalau saudara bicara tentang hati yang baru, karya Roh Kudus memberi kita hati yang baru. Dengan kita dilahirkan kembali, Roh Kudus memberikan kita hati untuk hidup taat. Hati untuk menjauhkan diri dari berhala-berhala, itu dikatakan di dalam teks, di dalam Yehezkiel pasal yang ke-36. Jadi hati yang baru, keinginan yang baru, kehendak yang baru, motivasi yang baru, tujuan hidup yang baru, dan kesungguhan untuk hidup taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan atas dasar apa? Atas dasar firman Tuhan. Jadi saudara lihat bahwa status baru, identitas baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus melalui kelahiran kembali, itu bukan sesuatu yang terjadi kemudian dibiarkan begitu saja. Bukan. Itu sebabnya di dalam teologi reform, waktu bicara tentang sanctification, ya, pengudusan, itu bicara pengudusan dari 3 aspek. Aspek yang pertama adalah pengudusan secara posisional. Jadi positional sanctification itu terjadi pada saat orang dilahirkan kembali. Tapi juga bicara tentang progressive sanctification, pengudusan terus-menerus. Jadi setiap hari, setiap saat, makin lama kita makin hidup taat kepada Tuhan. Jadi melalui kelahiran kembali itu, kita yang telah diberi status yang baru, identitas yang baru,
diberikan hati, keinginan untuk hidup taat kepada Tuhan, dan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Itu bahkan dikatakan di dalam Yohanes pasal yang pertama ya, barang siapa yang percaya kepadanya diberi kuasa untuk menjadi hidup sebagai anak-anak Allah. Jadi menyatakan bahwa orang dilahirkan kembali dan kelahiran kembali itu memberikan jaminan hidup kekal, itu tidak meniadakan keharusan untuk hidup taat kepada Tuhan. Artinya setelah saudara selesai mendengar presentasi saya, itu adalah kesalahpahaman luar biasa kalau saudara berkesimpulan bahwa oh, karena Pak Deki bilang orang sudah lahir baru pasti tidak akan kehilangan keselamatannya, dia boleh hidup sembarangan. No, itu berarti kamu tidak mendengar baik-baik. Itu berarti kamu tidak menyimak. Kelahiran kembali itu sendiri sudah di dalam itu satu paket, mengerjakan hati yang baru, niat yang baru, kehendak yang baru, tujuan hidup yang baru. Dan menurut Yehezkiel, aku akan membuat kamu menjauhkan diri dari berhala-berhala. Artinya segala sesuatu yang menggantikan Tuhan itu dihancurkan, dijauhkan, dan memberi kamu hati yang taat untuk memelihara perintah-perintahku. Jadi orang yang sudah dilahirkan kembali itu bukan hanya diberikan identitas yang baru, tapi diberikan keinginan untuk hidup taat dan diberikan kuasa untuk hidup taat. Nah, tidak berarti bahwa dia tidak bisa jatuh ke dalam dosa. Selagi kita masih hidup di dalam dunia, kita masih hidup dengan natur keberdosaan kita, dan kita masih punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Tapi orang-orang yang sudah lahir kembali itu tidak melakukan dosa sebagai kesenangan dan tidak menjadikan dosa sebagai gaya hidup. Itu dikatakan di dalam surat 1 Yohanes ya, barang siapa yang lahir dari Allah, dia tidak berbuat dosa, dalam arti dia tidak terus-menerus berbuat dosa, tidak menjadikan dosa sebagai habit, tidak menjadikan dosa sebagai kesenangan, tidak menjadikan dosa sebagai gaya hidup. Jadi kalau saudara mendengarkan presentasi saya, kemudian nanti saudara mengatakan, oh kalau pasti selamat maka boleh berhidup berbuat dosa. No, itu berarti kamu tidak menyimak. Kamu menarik implikasi yang sebenarnya sudah saya bantah di dalam bagian pengantar ini. Oke ya. Nah sekarang mari kita lihat sejumlah teks Alkitab yang secara jelas memberikan jaminan bagi orang-orang yang sudah lahir kembali, orang-orang yang sudah percaya secara sejati kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya bahwa dia adalah anak Allah yang kekal, yang berinkarnasi menjadi manusia, percaya bahwa dia diutus oleh Bapa, disertai oleh Roh Kudus. Artinya dia adalah pribadi kedua Allah Tritunggal yang berinkarnasi untuk misi penebusan, dan hanya atas dasar karya penebusannya saja kita diselamatkan. Orang-orang yang demikian mendapatkan jaminan, dan jaminan itu bahkan sangat kuat sekali, terdapat di dalam banyak sekali teks di dalam baik perjanjian baru maupun perjanjian lama. Mari kita mulai dengan 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Di dalam teks ini saudara, Yohanes menulis, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Nah, poin penting yang saya ingin garis bawahi di sini adalah waktu seseorang dilahirkan kembali, kualitas kehidupan macam apa yang dianugerahkan Allah bagi orang itu. Saudara tidak perlu menebak, teksnya ngasih tahu kok. Allah telah bukan akan ya, tapi telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu, maksudnya hidup kekal itu ada di dalam anaknya. Jadi waktu kita dilahirkan kembali, saat itu kehidupan yang diberikan kepada kita melalui kelahiran kembali yang satu kali untuk selamanya itu, tadi malam saya sudah bahas itu, kualitas kehidupan yang dianugerahkan kepada kita itu disebut kehidupan kekal. Artinya kehidupan yang selama-lamanya.
Jadi kalau kehidupan itu adalah kehidupan yang kekal, yang dikaruniakan kepada kita pada saat kita dilahirkan kembali, maka itu jelas sekali mengindikasikan bahwa kehidupan itu tidak dapat hilang dari orang yang telah menerima status sebagai anak-anak Allah melalui kelahiran kembali. Itu teks yang pertama. Teks yang kedua, Roma pasal 8 ayat yang ke-30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga yang dipanggilnya, dan mereka yang dipilihnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, teks ini biasanya disebut dengan the golden chain of redemption, ya, rantai emas penebusan. Jadi dimulai dengan predestinasi, kemudian diikuti dengan apa yang disebut dengan calling, kemudian calling diikuti juga dengan justification by faith alone, dan setelah justification by faith alone, glorification. Jadi predestinasi yang dilakukan Allah, ditetapkan Allah di dalam kekekalan masa lampau, digenapi di kekekalan masa depan melalui glorification. Jadi dari predestinasi kepada glorification, pemuliaan. Nah, glorification itu bicara tentang tahap paling akhir dari karya penebusan Allah bagi umatnya. Kita sekarang itu belum memasuki tahap glorification. Glorification itu nanti pada saat kita mati, kemudian kita masuk ke dalam kekekalan, hidup bersama dengan Kristus, atau pada saat Kristus datang kedua kali, kemudian kita akan hidup bersama-sama dengan Dia. Itu tahap yang disebut dengan glorification. Jadi dari kekekalan yang lampau kepada kekekalan di masa depan, itu merupakan satu rantai emas karya penebusan dari Allah yang tidak terputus. Artinya orang-orang yang telah ditetapkan, dipilih untuk diselamatkan, mereka dipanggil untuk memperoleh hidup yang kekal. Dan by the way, istilah calling, panggilan, di dalam surat-surat Paulus, itu konsisten digunakan untuk effective calling. Artinya panggilan yang mendatangkan kehidupan kekal. Itu sama seperti ya Yohanes pasal yang ke-11 ya. Yesus memanggil Lazarus yang sudah mati dalam kuburnya. Yesus memanggil dia, Lazarus keluar. Jadi itu satu calling yang create life, satu panggilan yang menciptakan kehidupan. Dan itu sebabnya para teolog waktu membaca Roma pasal 8, mereka melihat istilah calling di situ, panggilan di situ identik dengan kelahiran kembali. Jadi orang yang mendapatkan calling yang efektif, panggilan efektif atau kelahiran kembali, orang itu akan dimuliakan, akan mengalami glorification, pemuliaan pada saat dia mati atau pada saat Kristus datang kedua kali. Itu satu rantai emas penebusan yang saudara tidak bisa break ya, tidak bisa putuskan di tengah. Jadi orang yang sudah dilahirkan kembali, mereka juga dimuliakannya. Artinya mereka akan mengalami tahap paling akhir dari seluruh rangkaian karya penebusan itu, hidup bersama Kristus di dalam baru dan bumi baru. Kemudian satu teks lagi, saudara ingat tadi penjelasan tentang calling ya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga yang akan menggenapinya. Jadi menurut teks ini, siapa yang akan menggenapi karya keselamatan itu? Dimulai oleh Allah, dijaga oleh Allah, dan digenapi oleh Allah. Ia yang memanggil kamu, jadi Dia yang berinisiatif. Dan istilah calling di situ tadi saya sudah jelaskan, itu identik dengan new birth atau kelahiran kembali atau regenerasi. Dia yang telah meregenerasi kamu, Dia adalah setia, dan Dia juga yang akan menggenapinya. Menggenapi soal apa? Itu yang sudah dikatakan Paulus di dalam Roma pasal 8 ayat 30. Dia yang akan memuliakan. Mereka itulah yang akan dimuliakan, mengalami
glorification. Kemudian 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu, jadi calling lagi ya, istilah calling muncul lagi di situ. Itu tadi saya sudah jelaskan, calling di situ itu identik dengan new birth ya, atau regenerasi, kelahiran kembali. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, itu identik dengan 1 Korintus 12 ayat yang ke-13 yang tadi malam kita bahas ya. Dibaptis dalam satu roh untuk menjadi satu tubuh dan diberi minum dari satu roh. Jadi Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Jadi satu kali lagi istilah calling itu identik dengan kelahiran kembali dan dikaitkan dengan kesetiaan Allah terhadap karyanya memanggil atau melahirbarukan kita. Kemudian ini dari perjanjian lama ya, dan ini satu teks yang sangat powerful sekali ya. Ini bicara tentang janji mengenai New Covenant, perjanjian baru. Aku akan mengikat perjanjian kekal. Jadi ini bukan perjanjian yang sementara ya. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka. Jadi Allah tidak akan membelakangi umatnya di dalam covenant yang baru, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku di dalam hati mereka. Jadi tidak meniadakan hidup takut akan Tuhan, tapi Tuhan akan menaruh takut kepadaku di dalam hati mereka. Kemudian supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Jadi janji tentang covenant yang baru, umat covenant yang baru, itulah janji yang disertai dengan jaminan. Jaminan bahwa perjanjian itu adalah perjanjian yang kekal, diikat secara kekal. Aku tidak akan membelakangi mereka, akan berbuat baik kepada mereka, aku akan menaruh takut kepadaku di dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Itu Yeremia 32 ayat yang ke-40. Dan Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi pekerjaan baik itu bicara tentang ia yang memulai, menginisiasi karya keselamatan itu sehingga jemaat itu terbentuk. Dia pula yang akan meneruskan sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Kemudian teks yang terakhir, Yohanes pasal 10. Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-37. Ini satu teks yang sangat powerful sekali, dan saudara tidak mungkin bisa membantah teks ini. Teks yang sangat jelas sekali ya, bicara tentang jaminan hidup kekal bagi mereka yang telah menjadi domba Kristus, yang di dalam Injil Yohanes tidak lain adalah orang-orang yang telah dilahirkan kembali ya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, jadi bicara tentang orang-orang yang sudah menjadi milik Tuhan Yesus melalui kelahiran kembali. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Dan perhatikan, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Tidak hanya stop sampai di situ, tapi Yesus melanjutkan, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi Yesus mengatakan dia memberikan hidup yang kekal, dan orang-orang yang menerima hidup yang kekal itu pasti tidak akan binasa, dan tak seorang pun akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Dan by the way, ini hanya catatan soal tata bahasa saja. Kata pasti tidak akan binasa, itu kalau saudara baca di dalam bahasa Yunani-nya, itu menggunakan apa yang disebut dengan double negatif. Jadi kalau di dalam bahasa Yunani, kalau orang mau membuat kalimat negatif, dia cukup gunakan satu kata tidak ya.
apakah menggunakan kata u itu berarti bukan, atau kata me itu juga berarti bukan atau tidak. Jadi cukup gunakan satu kata saja. Kalau saudara mau membuat kalimat negatif, misalnya saya tidak makan. Nah, saudara hanya cukup gunakan kata u atau kata me. Tapi kalau ada orang menggunakan kata u dan me secara berdampingan, artinya dia menggunakan double negatif, maka itu berarti apa yang dia bilang tidak itu merupakan sesuatu yang pasti, mutlak tidak akan terjadi. Itu sebabnya di dalam terjemahan bahasa Indonesia, para penerjemah itu menerjemahkan dengan pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Jadi ini bukan sekadar sebuah jaminan, tapi sebuah jaminan mutlak bahwa orang-orang yang telah menjadi domba-domba Kristus, yang tidak lain adalah orang-orang yang telah dilahirkan kembali, orang-orang ini pasti tidak akan binasa. Itu jelas sekali, eksplisit ada di dalam Yohanes pasal yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-30. Nah, biasanya kalau orang mendengarkan penandasan-penandasan semacam ini, kemudian mereka akan pergi kepada persoalan yang ada di dalam Ibrani, ya. Ibrani pasal 4 sampai dengan Ibrani pasal 6 bicara tentang orang-orang yang murtad. Nah, mengenai persoalan itu sebenarnya perjanjian baru sudah memberikan kita antisipasi. Dan antisipasi yang diberikan oleh perjanjian baru itu adalah sesuatu yang kristal clear, ya, super clear. Artinya kalau ada orang yang murtad dari kekristenan, apakah dia pernah jadi pendeta, apakah dia pernah jadi penginjil, apakah dia pernah jadi diaken, jadi penatua, atau sekadar orang Kristen, atau menduduki jabatan tertentu di dalam organisasi gereja, tapi kemudian dia murtad dari Tuhan, itu bukan karena dia kehilangan keselamatannya. Bukan. Tapi karena memang dia tidak pernah diselamatkan. Itu beda, ya. Kalau ada orang yang tadinya anggota gereja, termasuk orang-orang yang menduduki jabatan pelayanan di dalam gereja, jabatan tertentu di dalam organisasi gereja. Kalau ada orang semacam itu, di dalam perjalanan hidupnya, menjadi murtad, meninggalkan kekristenan, keluar dari Kristen, apakah karena menikah, apakah karena masalah pekerjaan, apakah karena masalah yang lain, atau apapun alasannya, kalau dia meninggalkan kekristenan, murtad, keluar dari kekristenan, itu bukan berarti dia kehilangan keselamatannya. Tapi karena memang dia tidak pernah diselamatkan. Apa buktinya? Saya kasih lihat saudara dua teks, ya. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-19. Ini bicara tentang orang-orang yang meninggalkan kekristenan. Atau kalau menggunakan istilah yang saudara sering gunakan, ini bicara tentang orang-orang yang murtad dari kekristenan, ya. Memang mereka berasal dari kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi mereka menjadi anggota gereja, menjadi majelis, menjadi penatua, menjadi penginjil, menjadi guru injil, menjadi evangelis, menjadi pendeta, diaken, apa saja. Mereka berasal dari antara kita, tapi lihat Yohanes mengatakan mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Lalu dia kasih alasannya. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Jadi logiknya apa? Logiknya kalau orang itu orang Kristen sejati, dia adalah orang yang sudah lahir kembali, dia tidak akan pernah meninggalkan kekristenan. Itu sebabnya Yohanes bilang, jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi, hal apa? Maksudnya mereka meninggalkan kekristenan. Hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi jelas sekali logik yang dibangun oleh Yohanes adalah kalau kamu orang yang sudah lahir baru, yang benar-benar milik Tuhan yang sejati, benar-benar anak Allah yang sejati, anak terang yang sejati, telah bertobat secara sejati, saudara tidak akan pernah murtad meninggalkan kekristenan. Tapi fakta bahwa orang-orang itu murtad bukan bahwa mereka kehilangan keselamatan,
tapi karena memang mereka tidak pernah diselamatkan. Yohanes menggunakan istilah mereka tidak pernah menjadi bagian dari kita, tidak sungguh-sungguh berasal dari kita. Itu Yohanes ya, pasal 2, 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-19. Lalu surat Ibrani yang sangat terkenal dengan pandangan tentang murtad itu ya, pasal 4, pasal 6 dan seterusnya. Surat Ibrani sebenarnya memberi kita semacam lensa untuk membaca tentang murtad di situ ya. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Asal saja kita teguh berpegang sampai pada akhirnya. Artinya bertekun, perseverance ya. Bertekun sampai pada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Jadi menurut penulis surat Ibrani, orang yang telah menerima karunia hidup kekal itu, atau dia pakai istilah telah memperoleh bagian di dalam Kristus. Apa buktinya? Buktinya adalah orang itu bertekun sampai akhir. Jadi kalau you tidak bertekun sampai akhir, artinya you tergelincir keluar dari kekristenan atau murtad meninggalkan kekristenan, itu justru membuktikan kamu tidak pernah mendapatkan bagian di dalam Kristus. Sebab kalau orang itu mendapatkan bagian di dalam Kristus, maka dia akan bertekun, persevere sampai pada akhirnya, bertekun sampai pada akhirnya. Dan itulah sebabnya juga, kalau saudara baca Tertullianus ya, saya sudah pernah kutip itu. Tapi bagaimana jika seorang bishop, seorang diaken, seorang janda atau duda, seorang perawan atau perjaka, seorang doktor, bahkan seorang martir telah meninggalkan asas iman, artinya meninggalkan kekristenan. Akankah para bidat karena hal-hal itu tampak memiliki kebenaran? Kemudian dia mengajukan pertanyaan penting ini. Apakah kita membuktikan iman berdasarkan orang-orang atau orang-orang berdasarkan iman? Jadi kalau saudara mengatakan bahwa karena orang itu murtad maka keselamatan bisa hilang, sebenarnya saudara menilai iman berdasarkan orang-orang. Tertullianus bilang salah. Apakah kita menilai iman berdasarkan orang-orang atau menilai orang-orang berdasarkan iman? Artinya kita tidak boleh menilai doktrin berdasarkan orangnya, tapi menilai orang itu berdasarkan ajaran, doktrin yang berasal dari dalam kitab suci. Kalau ternyata dia tergelintir, kalau ternyata dia meninggalkan kekristenan, murtad dari kekristenan, itu bukan karena keselamatan hilang. Itu justru membuktikan dia itu siapa. Ternyata dia tidak pernah menjadi domba Kristus. Dia hanya adalah kambing yang sedang menyamar sebagai domba. Kemudian dia meninggalkan kawanan domba Kristus, dia kembali kepada habitatnya yang sebenarnya bersama dengan kambing-kambing. Itu istilah metaforik ya, tidak dimaksudkan untuk sesuatu yang negatif. Oke saudara, saya sampai di sini. Kalau saudara ada pertanyaan, kita bisa berdiskusi atau bertanya jawab. Terima kasih banyak Pak Denny Korompis untuk persembahannya. Tuhan memberkati. Tadi saya lihat ada super chat juga dari Pak Lawa ya. Terima kasih Pak Lawa untuk persembahannya. Tuhan memberkati. Oke saudara, kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan, silakan. Saya belum lihat ada pertanyaan ya. Ya, saya lagi scroll ke atas. Pak Deki, kalau tema ini dilihat dari perspektif predestinasi dan tulip mungkin menarik dan seru. Ya, saya tidak cari yang seru-seru ya, dan menarik itu pertimbangan kesekian bagi saya. Pertimbangan saya adalah apakah ajaran itu biblikal atau tidak. Dan memang saya tidak mau membahas dari aspek teologikal itu, karena saya sedang tidak punya cukup waktu untuk mempersiapkan slide yang banyak ya. Jadi saya memilih untuk mempresentasikan teks-teks Alkitab yang memberikan dasar yang teguh mengenai jaminan hidup kekal bagi orang yang sudah percaya ya, atau orang yang sudah dilahirkan kembali.
Pak Diki, apakah Daniel 12 ayat 4 itu kitab kehidupan? Maksudnya apa? Apa kata Daniel 12 ayat yang keempat? Kalau saudara tanya begitu, saya mesti lihat lagi teksnya. Kalau mengajukan pertanyaan, upayakan supaya pertanyaan saudara itu jelas, sehingga kita tidak menghabiskan waktu untuk mencari tahu apa yang saudara maksudkan. Tetapi kau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah ya. Ini bicara tentang apa ini? Daniel pasal 12 itu tidak bicara tentang itu. Itu bicara tentang penyingkapan mengenai restorasi ya. Restorasi final. Kalau saudara ingat penjelasan saya tentang Yesus sang anak manusia, di dalam 2 seri saya ada singgung tentang itu ya. Jadi pada masa Daniel, mereka membaca janji tentang restorasi atau pemulihan itu berdasarkan Nabi Yeremia ya, bahwa 70 tahun kemudian itu umat Israel akan kembali dan terjadi restorasi. Tapi kemudian di Daniel pasal 9 dan seterusnya sampai di Daniel pasal 12, itu muncul malaikat Gabriel mengatakan kepada Daniel bahwa 70 tahun umat Israel akan kembali, tapi restorasi final itu tidak terjadi persis 70 tahun. Itu terjadi 490 tahun. Nah, persoalannya adalah 490 tahun itu kan perhitungan matematisnya. Tapi apakah persis 490 tahun? Nah, dan bukan hanya itu juga, tapi ketika penggenapannya itu terjadi ketika Yesus sang anak manusia itu datang, juga belum terjadi restorasi final. Jadi ketika inkarnasi, kedatangan Yesus yang pertama, itu restorasi final itu juga belum terjadi. Itu nanti terjadi pada kedatangan yang kedua. Pertanyaan, berapa lama dari kedatangan pertama sampai kedatangan kedua, itu jumlah waktunya itu berapa lama? Kita tidak tahu. Istilah yang digunakan di dalam Wahyu pasal 20 adalah 1000 tahun. Nah, 1000 tahun itu pasti tidak literal, karena ini sudah lebih dari 1000 tahun. Jadi itu tidak bicara tentang kitab kehidupan di situ ya. Bagaimana kalau, nah itu yang tadi saya bilang, kalau orang itu sudah lahir baru, dia tidak mungkin murtad. Dia tidak mungkin murtad. Jadi itu kita mulai dengan prinsip dulu. Karena janji di Yeskiel pasal 236 itu bicara tentang orang yang hatinya ditahirkan, kepadanya dicurahkan air yang jernih. Tuhan memberikan hati yang baru dan memberikan hati yang taat, menjauhkan diri dari berhala-berhala dan taat kepada perintah-perintahku. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana kalau orang yang sudah lahir baru terus dia murtad dan kembali lagi ke kekristenan? Apakah dia termasuk orang yang sungguh-sungguh, yang tidak sungguh-sungguh seperti yang 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-19? Saya kok rasanya tidak percaya ya. Maksudnya kalau orang itu sudah lahir baru kemudian dia murtad, kemudian balik lagi, nanti kemudian murtad lagi, kemudian balik lagi. Agama ini kok kayak ganti baju dengan ganti celana ya. Itu saya kok, memang kita tidak bisa menjawab secara mekanistik untuk pertanyaan itu di sini, karena memang pengalaman-pengalaman semacam itu sering kali terjadi ya. Tapi kok orang yang kayak begitu rasanya kok orang yang tidak menarik bagi saya ya. Orang itu kok kayak tidak punya pendirian ya. Jadi begitu ada kesulitan di sini atau tertarik ini, dia keluar dari kekristenan. Kemudian setelah itu dia tidak puas di sana, dia balik lagi ke dalam kekristenan. Kemudian apakah nanti dia murtad lagi atau tidak? Jadi orang semacam ini tuh saya tidak tahu persis bagaimana memberikan jawaban yang pasti, tapi saya dapat sense bahwa ini orang tidak beres. Ya. Bagaimana dengan domba yang hilang tapi tidak ditemukan kembali? Ya berarti dia tidak pernah jadi domba. Itu prinsip dari Yohanes pasal yang ke 1 Yohanes pasal 2 ayat 19 kan, mereka yang meninggalkan kita tidak sungguh-sungguh berasal dari kita. Jadi kalau dia meninggalkan kekristenan, dia tidak pernah menjadi orang Kristen yang sejati.
Apakah ciri orang yang lahir? Tadi malam saya sudah jelaskan itu. Bapak tonton video saya tadi malam di sesi tanya jawab itu ada yang sudah mengajukan pertanyaan itu. Saya ada kasih beberapa indikator untuk saudara tahu bahwa saudara telah dilahirkan kembali di situ ya. Pak Diki, bagaimana dengan orang yang menjadi percaya melalui penyesat-penyesat, sejauh mana ketersesatan mereka mempengaruhi keselamatan? Nah, ini pertanyaan yang menarik ya. Menjadi percaya melalui penyesat-penyesat itu berarti mayoritas orang-orang itu mempercayai ajaran sesat. Karena seorang penyesat tidak akan memberitakan kebenaran. Yang dia beritakan adalah ajaran sesat. Jadi kalau ada orang percaya kepada ajaran mereka, maka tentu isi konten dari ajaran yang mereka percaya itu tentu adalah ajaran sesat. Nah, pertanyaan, apakah orang percaya ajaran sesat, terutama ajaran-ajaran yang primer ya, seperti Allah Tritunggal, seperti ketuhanan Yesus, kemanusiaan Yesus, ketuhanan Roh Kudus sebagai pribadi, dan lain sebagainya, kecukupan karya Kristus, the gospel. Kalau ada orang percaya ajaran sesat, apakah dia diselamatkan atau tidak? Saya jawab tidak. Jadi kalau kesesatan itu terkait doktrin-doktrin yang inti, saya jawab tidak. Bedanya begini, supaya saudara jangan salah paham. Bedanya adalah kalau saudara misalnya lahir tumbuh besar di dalam gereja yang mengajarkan Oneness Pentakostal misalnya. Ini misalnya ya, misalnya. Jadi saudara lahir tumbuh besar di gereja Oneness Pentakostal dan saudara sungguh-sungguh percaya Yesus adalah Tuhan. Sungguh-sungguh percaya Yesus adalah Tuhan. Tapi saudara tidak punya pengetahuan tentang Allah Tritunggal dan saudara tidak menentang doktrin Allah Tritunggal. Nah, untuk orang-orang semacam itu saya percaya dia diselamatkan. Karena percaya Yesus adalah Tuhan adalah teologi yang cukup, sufficient theology. Percaya doktrin Tritunggal itu adalah exhaustive theology, teologi yang kaya. Asalkan dia tidak menolak doktrin Allah Tritunggal, dia hanya betul-betul fokus untuk dididik, dibina di dalam tubuh gereja Oneness Pentakostal, tapi dia tidak tahu tentang Allah Tritunggal dan lain sebagainya, dia diselamatkan. Hanya saja kasus semacam itu kalau saudara bikin perbandingan mungkin 1 di antara 1 juta, karena begini, di dalam sebuah gereja yang mengajarkan Oneness Pentakostal, mereka bukan hanya mengajarkan Oneness Pentakostal itu apa, tapi mereka juga akan mengajarkannya secara apologetik, yaitu menolak doktrin Tritunggal. Jadi sebagai kontra dari doktrin Tritunggal, mereka akan mempresentasikan doktrin Oneness Pentakostalnya, dan itu sebabnya tadi saya katakan itu sangat sulit sekali. Jadi ada kekecualian kecil semacam itu ya. Pak Deki, bagaimana jika orang Kristen melakukan seperti yang tertulis dalam Wahyu 14, 9-10 tentang penyembahan kepada binatang dan kepada patung? Itu berarti dia hanya namanya saja yang Kristen. Kan tadi saya sudah jelaskan. Orang yang telah menjadi milik Kristus, telah dilahirkan kembali, adalah orang yang memiliki hati yang taat, hati yang baru. Yesus mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Jadi kalau domba-domba mendengarkan suaraku dan orang yang lahir baru diberikan hati yang baru, hati yang taat, menjauhkannya dari berhala-berhala, itu Yeskiel pasal 36 ayat 25, 26, 27. Maka adalah kontradiksi kalau orang itu menamakan diri orang Kristen tapi menyembah berhala. Itu dia adalah orang yang menipu dirinya sendiri. Dia tidak pernah menjadi Kristen. Verbum Veritatis saya pikir tepat menggunakan istilah lahir baru, dan mereka yang murtad artinya tidak pernah lahir baru karena lahir hanya terjadi 1 kali saja. Oke. Salam, selamat malam Pak Deki. Saya ingin bertanya Pak, di KPR 8:15-16, mengapa harus para rasul berdoa dan menumpangkan tangan atas orang Samaria sehingga mereka menerima Roh Kudus? Nah, ini pertanyaan yang baik. Di dalam data kisah para rasul itu baptisan Roh Kudus itu muncul di beberapa pasal ya. Pasal 2, pasal 8, kemudian pasal 10, pasal 11, dan pasal yang ke-19. Jadi pasal 2, pasal 8, pasal 10, 11, dan
pasal yang ke-19. Kalau saudara perhatikan, data itu tidak konsisten dalam hal penggunaan penumpangan tangan. Misalnya di pasal 2 itu tidak ada penumpangan tangan. Lalu di pasal 10-11 itu juga tidak ada penumpangan tangan. Jadi yang ada penumpangan tangan itu pasal 8 dan pasal yang ke-19 ya. Soal pasal 10, 11, 19 itu saya kayaknya agak tidak terlalu yakin antara pasal 19 atau pasal 10, 11. Tapi either way tidak konsisten selalu menggunakan penumpangan tangan. Jadi itu bukan satu mekanisme yang konsisten di dalam Kisah Para Rasul. Mungkin pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apa peran, apa fungsi dari penumpangan tangan. Nah, di dalam Perjanjian Baru, penumpangan tangan adalah simbol orang itu menerima otoritas. Jadi melalui penumpangan tangan. Jadi bukan penumpangan tangan itu yang memberi dia otoritas, tapi itu adalah satu gestur, satu sikap tubuh yang melambangkan orang itu menerima otoritas. Jadi misalnya orang itu berkati pernikahannya, maka gestur yang digunakan adalah penumpangan tangan. Apakah orang itu misalnya ditabiskan menjadi evangelis, menjadi guru Injil, atau menjadi pendeta, atau menjadi diaken, menjadi penatua, itu gesturnya adalah penumpangan tangan. Jadi penumpangan tangan itu adalah simbol orang itu menerima berkat atau menerima otoritas, menerima kuasa untuk melakukan tugas dan pelayanannya secara sah. Jadi itu fungsi penumpangan tangan di dalam Perjanjian Baru. Shalom Pak, bagaimana hubungan antara kasih Allah dan keselamatan? Karena orang tidak pernah mendengar Injil, tidak akan diselamatkan juga. Ya benar, orang yang tidak mendengar Injil, dia tidak akan diselamatkan. Karena hanya dengan mendengarkan Injil yang isinya adalah anugerah keselamatan yang dikerjakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus diutus oleh Bapa, disertai oleh Roh Kudus. Dan karya keselamatan itu cukup sufficient untuk menyelamatkan, satu-satunya jalan keselamatan. Jadi betul, kalau orang tidak mendengar atau tidak percaya kepada Injil, maka dia tidak diselamatkan. Nah, pertanyaan, apakah itu berarti Allah kurang mengasihi orang itu? Tidak, karena Allah tidak punya kewajiban. Allah tidak punya kewajiban untuk semua orang itu harus dengarkan Injil. Jadi perintahnya adalah beritakan Injil sampai ke ujung bumi. Jadikan segala suku bangsa menjadi muridku. Tapi itu bukan perintah bahwa setiap orang di dalam setiap suku bangsa pasti akan mendengarkan Injil atau pasti akan diselamatkan. Jadi jangan membingungkan antara kasih Allah dengan kewajiban. Kalau saudara formulasi pertanyaannya di situ, itu terkandung di dalam pertanyaan itu, Tuhan kok seakan-akan Tuhan itu punya kewajiban untuk Injil itu harus didengar oleh setiap orang di planet bumi itu. No, tidak ada kewajiban itu bagi Tuhan. Dan kalau begitu apakah Tuhan kurang mengasihi? No. Justru karena Tuhan mengasihi, maka dia memberikan anaknya supaya melalui kematian anaknya dan kebangkitannya, kenaikan ke surga, melalui karya penebusannya yang sempurna itu, orang-orang yang telah ditetapkan Allah untuk diselamatkan, mendapatkan jalan untuk penebusan. Nah, nanti saudara tanya lagi, kalau begitu tidak adil dong? No, bukan tidak adil. Karena kalau mau bicara tentang keadilan, semua orang telah berbuat dosa dan wajib masuk neraka. Artinya kalau Tuhan masih menyediakan jalan keselamatan, itu bukan karena Tuhan tidak adil, tapi karena Tuhan mengasihi, dan karena itu masih ada satu jalan keselamatan. KGK 841 klaim ada kemungkinan keselamatan di luar Kristus. Itu impossible, tidak mungkin. Tidak mungkin ada keselamatan di luar Kristus ya. Itu sama sekali tidak mungkin. Nah, kalau saudara belajar teologi agama-agama, theology of religions, itu ada beberapa pandangan ya terkait dengan bagaimana hubungan antara klaim eksklusivitas Kristus dengan agama-agama lain. Pandangan yang pertama disebut dengan pandangan pluralisme agama. Percaya bahwa semua agama pada dasarnya valid. Jadi tidak harus orang jadi Kristen untuk diselamatkan. Pandangan yang kedua adalah pandangan inklusivisme ya. Jadi meskipun dia percaya bahwa Yesus
adalah satu-satunya juru selamat dan keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus, tapi orang itu tidak harus menjadi Kristen. Dan orang-orang yang tidak Kristen yang diselamatkan itu disebut sebagai Kristen anonim, Kristen tanpa nama. Itu pandangan inklusivisme. Dan pandangan yang terakhir adalah pandangan eksklusivisme, bahwa orang harus mendengarkan Injil, harus mengaku percaya dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka orang itu diselamatkan. Nah, saya ada di posisi yang terakhir, ya, pandangan eksklusivisme. Pandangan inklusivisme, pandangan pluralisme itu umumnya ada dianut oleh para teolog liberal dan juga teolog dari beberapa agama yang lainnya. Thank you for the happiest year of my life.